Paddock geger. Mata tajam orang kepercayaan Valentino Rossi, Uccio Salucci, tertangkap kamera tak berkedip menatap monitor waktu. Fokusnya bukan pada pembalap Italia, melainkan pada bocah ajaib Indonesia, Veda Ega Pratama. Apakah ini awal dari pergeseran kekuasaan di kelas ringan? Simak analisis mendalam kami, karena di balik pintu tertutup garasi tes pracetak, sebuah kesepakatan besar mungkin sedang digodok secara rahasia. Kecepatan murni tidak pernah berbohong, dan di lintasan tes pracetak kali ini, data telemetri menunjukkan sesuatu yang hampir mustahil. Veda Ega Pratama, pembalap yang baru saja naik kelas, secara konsisten mencetak purple sector di tikungan paling teknis. Ini adalah area di mana para pembalap veteran sekalipun sering melakukan kesalahan pengereman. Namun, Veda melibasnya dengan sudut kemiriman ekstrim yang menyerupai gaya balap pembalap kelas utama. Para analis di pit lane mulai saling berbisik, bagaimana mungkin seorang debutan dari Asia memiliki kontrol motor sedewasa itu. Ketajaman Veda dalam mengambil apex bukan hanya soal keberanian, tapi soal perhitungan matematis yang presisi. Disinilah letak ancamannya. Dia tidak hanya cepat, dia efisien. Efisiensi inilah yang membuat manajer tim-tim besar, termasuk tim satelit dan akademi elit, mulai membuka buku catatan mereka. Jika konsistensi ini terus berlanjut hingga sesi kualifikasi final, peta persaingan poin musim ini dipastikan akan berantakan. Dominasi pembalap-pembalap Eropa yang selama ini merasa nyaman di posisi depan, kini mendapatkan sinyal merah dari seorang pemuda yang datang dengan ambisi menghancurkan status quo. Paddock bukan lagi tempat yang tenang bagi para juara bertahan, karena Veda baru saja mengubah sesi latihan menjadi panggung pembuktian yang brutal. Bukan rahasia lagi bahwa VR46 Riders Academy adalah organisasi paling prestisius dalam mencetak juara dunia. Namun mereka dikenal sangat eksklusif terhadap pembalap non-Italia. Lalu mengapa Uccio Salucci terlihat intens berdiskusi di depan monitor saat Veda melakukan flying lap? Sumber internal menyebutkan bahwa ada ketertarikan pada insting murni yang dimiliki Veda, sesuatu yang mengingatkan mereka pada masa muda sang legenda, Valentino Rossi. Ini bukan sekedar memantau lawan, ini adalah operasi intelijen bakat. Tim VR46 sedang mencari sosok yang bisa membawa brand mereka melampaui batas benua Eropa, dan Veda adalah kandidat paling logis dengan basis massa yang masif di Indonesia. Namun, gerakan Uccio ini memicu spekulasi panas. Apakah ada kontrak pra-akademi yang sedang disiapkan? Kedekatan visual antara manajemen Veda dan petinggi VR46 di area paddock VIP memberikan bumbu pada rumor yang sudah mendidih. Jika VR46 benar-benar mengunci Veda, maka ini akan menjadi salah satu manuver transfer paling bersejarah di dekade ini. Mereka tidak hanya mengamankan pembalap cepat, mereka mengamankan masa depan bisnis olahraga di Asia Tenggara. Namun, di balik senyum diplomatik Uccio, ada tekanan besar bagi Veda. Menjadi radar utama tim sebesar itu berarti setiap kesalahan sekecil apapun akan menjadi tajuk utama media internasional. Kehadiran Veda di barisan depan waktu tes pracetak menciptakan efek domino psikologis. Pembalap-pembalap muda dari Spanyol dan Italia yang biasanya mendominasi mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Ada ketegangan yang bisa dirasakan saat Veda melintas di pit lane. Mekanik rival seringkali terlihat mencoba mengintip pengaturan ban atau suspensi motor Veda. Mengapa? Karena ada ketakutan bahwa talenta Asia ini telah menemukan celah teknis yang tidak mereka sadari. Persaingan di kelas ini sangat kejam. Setiap milidetik adalah nyawa bagi karir mereka. Jika seorang pembalap dari Indonesia bisa langsung merangsek ke 5 besar, maka posisi pembalap binaan pabrikan Eropa berada dalam bahaya pemecatan. Rumor mengatakan bahwa suasana di beberapa garasi tim papan atas menjadi sangat dingin setelah melihat catatan waktu sesi siang Veda. Ada perintah internal untuk tidak membiarkan Veda mendapatkan slipstream atau bantuan angin di lintasan lurus. Mereka berusaha mengisolasi Veda, mencoba menghancurkan mentalnya sebelum balapan sesungguhnya dimulai. Namun, semakin mereka mencoba menekan, semakin Veda menunjukkan ketenangan yang menakutkan. Ini adalah perang saraf di level tertinggi, di mana kecepatan motor hanyalah setengah dari pertempuran, dan Veda tampaknya sedang memenangkan perang mental tersebut. Banyak pembalap berbakat gagal saat harus beradaptasi dengan karakter mesin yang lebih bertenaga dan sasis yang lebih kaku di level internasional. Namun, Veda Ega Pratama menunjukkan kurva pembelajaran yang tegak lurus ke atas. Hanya dalam beberapa sesi, dia sudah bisa mengeksploitasi potensi maksimal dari paket mesin barunya. Analis teknis mencatat bahwa gaya pengereman Veda sangat agresif, namun tetap menjaga stabilitas rear end motornya, sebuah teknik yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dikuasai. Adaptasi kilat ini membuat para insinyur tercengang. Dia seolah-olah sudah mengendarai motor ini selama bertahun-tahun, ujar salah satu pengamat teknis kawakan di sirkuit.
Kecepatan adaptasi ini adalah ancaman terbesar bagi kompetitornya. Karena itu berarti Veda memiliki ruang improvisasi yang lebih luas saat menghadapi berbagai kondisi cuaca atau karakteristik sirkuit yang berbeda. Sementara pembalap lain masih berkutat dengan setup dasar, Veda sudah mulai bereksperimen dengan strategi pemakaian ban untuk long run. Ini menunjukkan tingkat kematangan intelektual yang luar biasa dalam membalap. Dia bukan hanya mengandalkan nyali, tapi juga pemahaman teknis yang mendalam terhadap perilaku motornya. Sebuah kombinasi mematikan yang jarang ditemukan pada pembalap di usia transisi seperti dirinya. Media olahraga Spanyol yang dikenal sangat protektif terhadap talenta lokal mereka mulai memberikan porsi pemberitaan yang tidak biasa bagi Veda. Judul-judul berita di Marca atau AS mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pemuda dari Gunung Kidul ini yang berani mengganggu dominasi armada Spanyol. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Jika Veda terus menanjak, maka hegemoni Spanyol di kelas-kelas ringan MotoGP bisa runtuh. Ada upaya sistematis untuk membanding-bandingkan Veda dengan legenda masa lalu, namun dengan nada yang penuh kewaspadaan. Pemberitaan ini menciptakan atmosfer Veda melawan dunia, yang justru meningkatkan nilai jual sang pembalap secara global. Namun di balik layar, ada kekhawatiran bahwa exposure masif ini adalah taktik untuk memberikan beban ekspektasi yang berat kepada Veda. Mereka ingin melihat apakah dia akan hancur di bawah tekanan media atau justru semakin bersinar. Sejauh ini, Veda merespons dengan cara terbaik, tetap diam di depan kamera dan meledak di atas lintasan. Sikap dingin dan fokusnya ini justru membuat media internasional semakin penasaran dan sedikit gentar. Salah satu hal yang paling membuat manajer tim VR46 terkesan adalah ketenangan Veda saat terjadi insiden di lintasan. Saat beberapa pembalap terlibat kontak fisik atau terjatuh di depan matanya selama simulasi balapan, Veda tetap mampu menjaga ritme dan tidak terpancing emosi. Kematangan emosional ini sangat mahal harganya di dunia balap motor profesional. Banyak talenta hebat yang hancur hanya karena emosi yang meluap-luap saat terjadi friksi di lintasan. Veda menunjukkan karakteristik yang berbeda. Dia dingin, penuh perhitungan, dan tidak mudah terprovokasi oleh aksi agresif lawan. Di paddock, dia dikenal sebagai pribadi yang sopan, namun sangat tertutup mengenai strategi balapnya. Ketenangan ini seringkali dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri yang mutlak. Ketika dia masuk ke dalam garasi, komunikasi dengan mekaniknya sangat lugas dan tanpa drama, sebuah ciri khas pembalap juara. Manajer VR46 kabarnya sangat menyukai profil psikologis seperti ini, karena pembalap yang tenang biasanya jauh lebih konsisten dalam meraih poin selama satu musim penuh. Veda bukan hanya ancaman karena kecepatannya, tapi karena dia sulit untuk digoyahkan secara mental, menjadikannya lawan yang paling ditakuti dalam situasi duel 1 lawan 1 di lap terakhir. Di balik layar panasnya lintasan, terjadi pertempuran lain yang tak kalah sengit, perang sponsor. Nama Veda Ega Pratama kini menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan besar, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga brand global yang ingin masuk ke pasar otomotif terbesar di dunia. Ketertarikan VR46 mungkin juga dipicu oleh potensi komersial yang luar biasa ini. Bayangkan kolaborasi antara brand ikonik Rossi dengan talenta emas Indonesia. Ini adalah tambang emas pemasaran. Namun, ini juga menjadi pedang bermata dua. Ada kekhawatiran bahwa kepentingan komersial bisa mengganggu fokus balap Veda. Rumor yang beredar di Hospitality Paddock menyebutkan bahwa sudah ada draft kontrak dari beberapa sponsor utama MotoGP yang ingin mengamankan Veda untuk 5 tahun ke depan. Perang penawaran ini membuat posisi tawar Veda sangat kuat, namun juga membuatnya menjadi target operasi bagi tim-tim yang ingin mendapatkan suntikan nanas segar melalui dirinya. Hal ini menambah lapisan drama dalam karir Veda. Dia tidak hanya bertarung melawan gravitasi dan pembalap lain, tapi juga di tengah pusaran kepentingan bisnis bernilai jutaan dolar yang bisa menentukan masa depan karirnya di kelas utama nanti. Dalam dunia balap motor yang sangat kompetitif, terkadang garis antara persaingan sehat dan sabotase menjadi sangat tipis. Di sesi sore kemarin, ada laporan tentang beberapa pembalap yang secara sengaja melakukan blocking saat Veda sedang melakukan hot lap. Ini adalah taktik kotor yang umum digunakan untuk merusak ritme dan kepercayaan diri lawan. Namun yang mengejutkan adalah bagaimana Veda meresponsnya. Bukannya melancarkan protes keras atau kehilangan fokus, dia justru menggunakan pembalap-pembalap tersebut sebagai referensi pengereman, menunjukkan kecerdasan taktis yang luar biasa. Kejadian ini menjadi bahan pembicaraan hangat di kantor Race Direction. Beberapa pengamat menganggap ini sebagai bentuk pengakuan bahwa Veda sudah dianggap sebagai ancaman juara dunia. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya dengan kecepatan, Anda mencoba menghentikannya dengan gangguan. Itulah logika kasar di paddock. Ketangguhan Veda menghadapi taktik kotor ini semakin menguatkan keyakinan bahwa dia siap secara mental untuk level kompetisi yang lebih brutal di musim reguler nanti. Tidak ada lagi keraguan, Veda telah lulus ujian karakter di bawah tekanan paling ekstrim dari para rivalnya.
Siapa yang membimbing Veda hingga mencapai level ini? Ada sosok-sosok penting di belakang layar yang memastikan transisinya berjalan mulus. Dari instruktur di Astra Honda hingga bisikan-bisikan teknis dari para ahli di Eropa, Veda dikelilingi oleh sistem pendukung yang sangat solid. Manajemennya telah belajar dari kegagalan talenta-talenta Asia sebelumnya dan memastikan bahwa Veda tidak terjatuh ke lubang yang sama. Mereka menjaga privasinya, mengatur nutrisinya, dan yang paling penting, menjaga agar kakinya tetap menginjak bumi di tengah pujian yang setinggi langit. Peran mentor ini sangat krusial, terutama saat menghadapi tawaran-tawaran menggiurkan dari tim seperti VR46. Mereka harus memutuskan apakah ini waktu yang tepat untuk bergabung dengan akademi besar, atau tetap membangun jalan sendiri dengan dukungan penuh dari tanah air. Keputusan strategis ini akan menentukan apakah Veda akan menjadi bintang yang bersinar terang atau hanya meteor yang melintas cepat. Namun, dengan struktur dukungan yang ada sekarang, Veda tampak lebih siap daripada siapapun untuk menghadapi badai ketenaran yang akan segera datang. Kita sedang berada di ambang sejarah. Apa yang kita saksikan di tes pracetak ini bukan sekedar keberuntungan pemula. Veda Ega Pratama adalah manifestasi dari kerja keras, bakat murni, dan momentum yang tepat. Jika radar VR46 benar-benar mengunci dirinya, maka kita mungkin akan melihat lagu Indonesia Raya berkumandang lebih sering di podium internasional. Namun, jalan menuju juara dunia masih panjang dan penuh duri. Ancaman dari rival, tekanan sponsor, hingga godaan ketenaran adalah rintangan yang harus dilalui. Satu hal yang pasti, paddock MotoGP tidak akan pernah sama lagi setelah kehadiran bocah ajaib ini. Veda bukan lagi hanya harapan Indonesia, dia adalah ancaman baru bagi dunia balap motor global. Apakah dia akan menjadi legenda Asia berikutnya? Ataukah ini hanya awal dari drama yang lebih besar di musim ini? Satu yang pasti, jangan pernah alihkan pandangan kalian dari motor nomor favorit kita, karena sejarah sedang ditulis di setiap putaran rodanya. Tapi di balik semua kegemilangan ini, ada satu rahasia yang tersimpan rapat di garasi Veda semalam. Sebuah pertemuan tertutup yang bisa mengubah kontraknya dalam hitungan jam. Apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Tetap di sini, karena kami akan membongkarnya di video berikutnya. Klik subscribe agar tidak ketinggalan Intelligent Paddock paling panas.